Saya Nia Sophia di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah psikologi pendidikan. Check this out. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, hantu, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu kejiwaan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengertian psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Kalau menurut para ahli psikologi, kira-kira bagaimana ya pendapatnya? Pendapat pertama datang dari Muhyiddin Shah, 2001. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendapat selanjutnya menurut Durrington 1978 menerangkan bahwa psikologi pendidikan berfungsi sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dan menurut Sumadi Suryabrata 1984 menjelaskan bahwa psikologi pendidikan sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang pertama datang dari Demokritus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sebagai contoh, ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Selanjutnya dari Johann Amos Comenius, seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko yang lahir pada tahun 1592 Masehi dan wafat pada tahun 1671 Masehi, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar teori dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Simak dengan baik ya. Gimana? Kalian udah tahu belum konsep dasar psikologi? Kalau belum, yuk mari kita simak. Konsep dasar psikologi dalam pendidikan pada umumnya merupakan subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologi dalam pendidikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut. Teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini menjelaskan pendidikan, bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini mengenai filsafat belajar pertama kali sudah terungkap dalam tulisan ahli filsafat yang mengemukakan bahwa orang hanya dapat benar-benar memahami apa yang dikonstruksikannya sendiri. Kalian udah tahu belum ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Sumanto tahun 2006? Menurut Sumanto 2006, psikologi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang psikologi pendidikan, pentingnya psikologi pendidikan, hereditas, lingkungan fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan, sifat dan hakikat kejiwaan manusia, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar,
faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, prinsip-prinsip dan teori-teori belajar, teknik-teknik pengukuran dan evaluasi, statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan waktu, dan apabila psikologi dunia pendidikan dalam metodologi pengajaran modern. Pada bagian ini, saya akan memaparkan manfaat dan tujuan dari mempelajari psikologi pendidikan, juga memaparkan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Simak baik-baik ya. Manfaat psikologi pendidikan menurut para ahli diantaranya ialah peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar, mengetahui gejala dalam proses belajar mengajar, mengatasi masalah peserta didik, dan mengetahui teknik-teknik yang akan mengembangkan potensi peserta didik serta mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar. Adapun tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan adalah untuk memahami bentuk gejala psikologi siswa, memahami potensi siswa, sehingga mampu memahami cara pelaksanaan proses belajar mengajar yang efektif, yang tentunya dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensinya dan menyelesaikan program pembelajaran siswa. Pokok pembahasan psikologi pendidikan adalah perkembangan manusia, perbedaan individu, teori belajar, motivasi belajar, dan evaluasi belajar. Bagi seorang calon pendidik, mempelajari psikologi pendidikan amat penting, karena hal tersebut nantinya akan membuat siswa merasa dipahami dan dihargai, sehingga bisa belajar dengan optimal dan berkembang dalam akademik dan non-akademik, karena ia mampu mengenal dirinya dengan baik. Sedangkan, bagi pendidik sendiri, mempelajari psikologi pendidikan memiliki arti penting sebagai kerangka kerja dan juga bekal dalam proses memahami diri sendiri sehingga mampu memahami keunikan peserta didik dan cara menyikapinya dengan baik dan juga menjadi seorang pendidik yang hebat. Dari materi yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar, penting bagi pendidik untuk memahami cara mengenal dirinya sendiri dan juga diri peserta didik. Dengan mempelajari psikologi pendidikan juga diharapkan pendidik mampu menemukan metode yang efektif dalam membantu siswa untuk memajukan potensinya secara akademik dan non-akademik dari sisi psikologis. Adapun bagi peserta didik sendiri, mempelajari psikologi pendidikan akan membuatnya lebih mudah dalam mengenali diri sendiri dan memahami segala kekurangan serta kelebihan diri dalam proses pembelajaran. Intinya, psikologi pendidikan memiliki arti penting tersendiri bagi yang mempelajarinya.